Terimbas kebijakan tarif Trump, Indonesia bergegas mengirimkan delegasi untuk melobi kebijakan Trump. Di saat yang sama, Presiden Prabowo memerintahkan jajarannya untuk melakukan penyederhanaan regulasi di dalam negeri. Bagaimana peluang lobi Indonesia untuk negosiasi dengan Amerika Serikat? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami tenaga ahli utama PCO Dedek Prayudi, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Danang Girindra Wardana, dan juga ekonom yang juga Direktur Selios, Bima Yudhistira. Mas Bima, Pak Danang, dan Mas Uki, selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami. Saya langsung ke Pak Danang dulu. Pak Danang, kita tahu bahwa tekstil ini menjadi salah satu komoditas utama yang diekspor ke Amerika Serikat. Nasibnya kira-kira akan seperti apa dengan kebijakan baru ini, Pak Danang? Ya memang mengkhawatirkan ya, tapi saya kira sih kita tidak terlalu begitu besar kekhawatirannya. Karena sama aja lah, kalau semua negara produsen tekstil dan garmen itu juga terkena tarif tinggi, artinya ya kembali ke zero-zero. Non-tarif pun juga akan berlaku sama, karena hampir semuanya di antara negara-negara tekstil produser juga kena gitu. Dan Indonesia sebenarnya kena paling kecil gitu loh. Kalau kita lihat Cina misalnya, dia kena 34% plus 20% kan. Terus Vietnam itu 46%. Kambodia 49%, Thailand 36%. Kita lihat juga Bangladesh 37%. Laos dan Myanmar juga di atas itu 48 dan 44%. Indonesia hanya 36%. Nah, artinya apa? Di samping ancaman ini sebenarnya juga ada peluang, bahwa peluang kita dengan tarif yang lebih rendah mestinya bisa kita manfaatkan, kita nanti bisa menjadi supplier yang lebih baik kepada US gitu. Mengingat US juga salah satu negara tujuan ekspor tekstil dan garmen yang sangat besar dari eksportir kita di Indonesia. Jadi kita nggak terlalu khawatir, tetapi memang harus diantisipasi karena selain masalah ekspor kita ke US yang mungkin akan terdisruption dalam jangka waktu pendek ke depan, kekhawatiran berikutnya adalah bahwa negara-negara lain produsen ekspor yang mungkin menghadapi masalah karena ekspor ke Amerika menjadi lebih mahal, mereka meluberkan ekspor mereka ke Indonesia. Jadi ini masalah yang lebih besar justru di situ. Mengingat kita begitu terbuka dengan non-tarif barrier yang sangat rendah saat ini, sehingga kita gampang sekali dibanjiri produk-produk ekspor dari negara-negara produsen tekstil yang kompetitor Indonesia. Ingat ya, kita itu punya non-tarif barrier hanya sekitar 350 jenis non-tarif barrier. Amerika sendiri punya 6.600-an sekian gitu. China 4.800 sekian. Kita paling kecil. Artinya apa? Kekhawatiran bahwa barang-barang dari tekstil dan garmen termasuk alas kaki yang diproduksi oleh negara-negara tetangga itu bisa akan menjadi meluber ke Indonesia. Dan without any consent itu akan menjadi semakin berbahaya, bukan sekedar ancaman yang kita dapatkan dari Mr. Trump dengan 32%, karena itu masih kita lihat sesuatu yang masih membuka peluang bagi Indonesia. Nah, concern besar kita adalah ke dalam negeri. Bagaimana kemudian pemerintah perlu menyikapi situasi ini? Karena kalau dalam negeri kita kebanjiran terlalu besar seperti itu, ya akhirnya kita akan mati di luar dan mati pula di dalam kan? Nah, ini yang concern-concern besar ini seharusnya kita melihat ke dalam, karena dunia luar tidak selalu bisa kita atasi dengan baik. Misi delegasi yang dikirim pemerintah ke sana pun tidak akan membuahkan hasil yang baik. Kita juga lihat Jepang, India juga melakukan misi yang sama, mendahului sebelum dikeluarkannya tarif dari Mr. Trump gitu. Dan hasilnya apa? Mereka tetap kena gitu, dan tinggi 24 dan 17%. Itu membuat situasi yang akan sama hasilnya. Mengingat ini kita berbicara tentang dignity ya, kebanggaan sebuah negara ya. Mr. Trump sudah menjanjikan hal itu zaman dia kampanye. So dia tidak akan merubahnya dengan sangat cepat. Apalagi dalam situasi ini kita tahu Amerika mengalami defisit perdagangan yang sangat-sangat besar, hampir 900 miliar dolar. Dan di situ disumbangkan oleh Indonesia di peringkat ke-15 gitu. Nah, lebih baik kita melihat ke dalam, membenahi ke dalam, mengatur regulasi kita kuat di dalam sehingga kita bisa mengantisipasi international trade yang kejam saat ini.
Oke, baik itu dari industri tekstil saja, tapi untuk pertumbuhan ekonomi kita nanti akan seperti apa Mas Bima dengan kebijakan Trump ini? Ya, pertumbuhan ekonomi tentunya akan terpengaruh karena setiap 1% penurunan pertumbuhan ekonomi Amerika, Indonesia kena dampaknya 0,08%. Jadi ada korelasi di sana. Jadi banyak sekali teman-teman kita di perbankan sudah melakukan proyeksi bahwa probabilitas resesi yang terjadi di Amerika itu akan meningkat. Ini kan karena spiral of doom effect ya. Jadi Trump ini menabuh genderang perang sebenarnya untuk dirinya sendiri, tapi efeknya juga Amerika bisa terpuruk dan ini rantai pasok globalnya juga pasti akan terdampak termasuk barang-barang dari Indonesia. Jadi kita memang harus cautious, memang harus waspada. Di satu sisi yang lain, tadi kita setuju bahwa memang harus melihat ke dalam. Jadi banyak negara sekarang ini akan mengincar pasar yang bagus, yang masih kelas menengahnya masih cukup kuat untuk melakukan pembelian terhadap beberapa barang. Dan salah satu yang menarik di Asia Tenggara adalah Indonesia. Jadi yang paling perlu dikuatkan ini adalah dua. Yang pertama revisi aja langsung Permendak 8 2024. Karena itu adalah salah satu sumber di mana impor termasuk impor dari tekstil, pakaian jadi, alas kaki itu sudah memukul banyak sekali industri di dalam negeri. Yang berikutnya lagi bisa jadi kita bilang begini, untuk mempertahankan pertumbuhan ini kita harus mencari celah. Dan dalam keterangan dari Gedung Putih atau White House, itu sebenarnya ada celah. Celahnya apa? Itu celahnya adalah pada poin 3, poin 5, dan poin 6. Jadi yang tidak terkena tarif resiprokal itu adalah tembaga, kemudian barang-barang energi ataupun mineral yang tidak diproduksi di Amerika. Jadi ini sebenarnya ada peluang juga yang nggak kena tarif resiprokal. Apa itu? Adalah produk-produk hilirisasi nikel kita. Dan memang kita kan selama ini bergantung pada market China. Dan China kena tarif yang tinggi, otomotifnya juga kena. Bisa nggak pemerintah itu melakukan diversifikasi, mengundang investasi dari Amerika sekaligus produk-produk hilirisasi dari tambang, termasuk nikel dan tembaga, itu diarahkan langsung direct ke pasar Amerika. Itu salah satu cara untuk menghindari tadi. Jadi kalau kita baca memang ini berlaku universal, tapi ada beberapa barang-barang yang sebenarnya dikecualikan dari tarif resiprokal. Kalau mau melakukan diplomasi, ini setuju sekali ada diplomasi meskipun Vietnam yang sudah punya perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika tarifnya juga tinggi sekali kan begitu. Yang kita harus lakukan adalah diplomasinya jangan sendiri, tapi diplomasinya dengan blok. Misalnya dengan blok ASEAN. Kemudian juga bisa jadi alternatif lain adalah melakukan blok sendiri, yaitu dengan BRICS. Jadi kita melihat bahwa ini kesempatan negara-negara BRICS punya enemy atau musuh yang sama ya. Kita bilang ya, karena Trump ingin memusuhi semuanya termasuk anggota BRICS, maka intra perdagangan, investasi, keuangan antar negara BRICS ini bisa memperkuat, termasuk masuknya Arab Saudi dan Uni Emirat Arab di dalam BRICS. Saya kira peluang bagus untuk kita penetrasi shifting sebagian ke Timur Tengah. Ini jadi salah satu cara agar growth kita, pertumbuhan ekonomi itu setidaknya tidak terlalu banyak terdampak. Ada dampaknya iya, tapi bisa dimitigasi kalau kita melakukan langkah-langkah cepat dengan trading block baru. Ya, baik. Mas Uki, informasi yang kami dapatkan Kementerian Luar Negeri mengatakan delegasi tingkat tinggi akan dikirimkan ke Washington DC untuk bernegosiasi begitu. Ini juga atas instruksi dari Presiden Prabowo. Nah, ini bisa diceritakan tidak sih tentang delegasi yang akan dikirimkan ke Washington DC dan upaya diplomasi yang akan kita lakukan ke depannya seperti apa, Mas Uki? Iya, terkait dengan langkah pemerintah pusat yang dalam hal ini sudah diinstruksikan oleh Presiden. Tadi sebenarnya Mas Danang, Mas Bima itu betul semua ya. Dan apa yang disarankan itu juga kami sepakat dan sedang kami lakukan ya, termasuk dengan mengirim delegasi tadi. Tapi begini, sebelum saya masuk ke delegasi ya, jadi instruksi Presiden itu setidaknya ada 3 ya. Yang paling pertama itu adalah memperkuat positioning Indonesia di kancah perdagangan global menggunakan, nah ini seperti yang Mas Bima katakan tadi, menggunakan aliansi-aliansi di bawah naungan organisasi, misalnya tadi seperti BRICS ya. Lalu yang kedua juga ada ASEAN. Dan yang ketiga, Indonesia terus mendorong upaya untuk masuk menjadi anggota tetap di OECD. Kurang lebih seperti itu yang pertama ya. Lalu yang kedua adalah untuk
semakin memperkuat komitmen serta akselerasi upaya pemerintah untuk hilirisasi. Jadi menambah added value di produk-produk yang sifatnya adalah sumber daya alam, yang sifatnya adalah hasil mentah. Kurang lebih seperti itu adalah yang kedua. Dan yang ketiga adalah untuk menjaga dan memperkuat daya beli. Nah, untuk sampai ke pada tiga itu, yang paling dekat ini yang diinstruksikan oleh Presiden adalah menyederhanakan regulasi, terutama untuk investasi, terutama untuk membuka usaha-usaha dan lain-lain. Ini sudah diinstruksikan oleh Presiden untuk segera, kalaupun memang sudah dimulai, untuk dipercepat ya pelaksanaan penyederhanaan regulasi, perizinan, permittance dan lain-lain supaya usaha rakyat itu jauh lebih mudah dan daya beli itu meningkat begitu. Nah, terkait dengan pengiriman delegasi, betul ya. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kemenko ya. Belakangan juga kabarnya dari Kemenlu yang menjadi katakanlah champion kami ya untuk bernegosiasi. Jadi untuk dengan sampai saat ini kita akan membicarakan soal tarif 32% ini dulu. Tarif 32% ini dulu, baru kemudian apabila memang 32% ini dirasa-rasa tidak mungkin, mungkin kita bisa membicarakan aturan-aturan lain yang bisa memudahkan barang kita untuk masuk ke Amerika Serikat. Jadi kan tarif ini kan bukan hanya instrumen satu-satunya, Mas. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi bisa saja soal tarif ini kita dinaikkan, tapi instrumen-instrumen lain kita justru dimudahkan. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian bisa kita negosiasikan dengan Amerika Serikat. Demikian, Mas. Ya, ini yang menjadi ketua tim delegasinya nanti siapa nih, Mas Uki? Ya, champion dari delegasi ini sudah pasti dari Kemenlu ya, yang kemudian pasti sudah ada, nanti akan didampingi atau bersama dengan perwakilan dari Kemenko Ekonomi. Tapi sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan nama pasti, karena ini kan baru kejadian sehari 2 hari ya. Jadi dari pihak Kemenko Ekonomi ya sebagai pemegang bagian substansi dalam hal ini masih merumuskan dulu ya. Sementara dari pihak Kemenlu di sini mengupayakan supaya pertemuan itu terjadi, dan keduanya ini sekarang juga sedang berkoordinasi. Tapi untuk urusan nama ini mungkin kami akan mengabarkan beberapa saat lagi atau mungkin besok baru bisa kita mendapatkan nama. Demikian, Mas. Oke. Ya, Mas Uki, tapi kalau kita meminta sesuatu kan biasanya ada menawarkan juga nih. Nah, kita menawar apa nih kepada Amerika Serikat supaya tarif 32 itu batal atau bahkan diturunkan gitu, Mas Uki? Ada nggak nih? Iya, ini masih dikaji, Mas. Masih dikaji oleh Kemenko Ekonomi. Jadi Kemenko Ekonomi ketika kami berkoordinasi ya, itu kemarin malam ya, itu masih mengkaji terkait dengan kondisi terkini, risiko, offering dari kita, apa yang kita inginkan dari mereka, skenario A-nya itu masih soal tarif ya. Lalu kemudian kalau kita memakai instrumen lain atau misalnya kombinasi dari beberapa instrumen itu bagaimana, termasuk juga apa yang kita tawarkan. Nah, ini belum bisa kami sampaikan karena memang masih dirumuskan, bukannya kami merahasiakan. Jadi belum ada yang fix soal ini. Ya, nanti akan kami kabarkan ketika tim delegasi ini memang sudah siap untuk dibentuk. Demikian, Mas. Ya, Mas Bima, menurut Anda apakah masih ada peluang sebetulnya untuk negosiasi dengan Amerika Serikat ini? Saya kira peluangnya justru bukan di sisi ekonomi, tapi peluangnya justru di geopolitik. Kalau Amerika terlalu keras terhadap negara-negara di ASEAN, termasuk Indonesia, ini imbasnya posisi Tiongkok atau China akan menguat. Kita tahu bagaimana yang terjadi di Laut Cina Selatan, kemudian di Taiwan. Artinya harus digiring bahwa masalah perang tarif ini kan adalah kebijakan politik Amerika. Jadi nggak ada tuh dasar perang tarif ini. Dari berbagai ekonom itu melihat perang tarif ini adalah hitung-hitungan ekonomi, itu karena nggak masuk akal. Tadi disebutkan ada negara penduduknya cuma penguin sama beruang salju aja dikenakan tarif gitu ya. Ini adalah emosional dan adalah agenda politik, maka harus dilawan juga dengan offering politik yang kuat. Jadi bisa bilang bahwa Indonesia akan makin dekat ke BRICS. Ya, Anda akan kehilangan daya tawar di Laut Cina Selatan misalnya. Itu akan membuat Amerika akan berpikir ulang. Karena dari segi geopolitik itu juga akan terlihat menurun. Satu lagi adalah dari segi alutsista. Kita melihat bahwa salah satu yang membuat Indonesia ketergantungan di beberapa barang, tidak semua, tapi di beberapa barang adalah yang terkait dengan alat pertahanan dan keamanan. Maka bisa bilang bahwa bagaimana dengan alutsista dengan Prancis, kemudian Rusia, ada juga India dan juga kemudian China menjadi alternatif
kita membeli suku cadang dari fighter jet, kemudian banyak alutsista lainnya. Itu juga akan membuat mereka berpikir ulang. Karena saya pikir tidak fair, Indonesia memang negara nomor 15 yang menjadi kontributor defisit perdagangan Amerika. Tapi nggak bisa dilihat dari situ. Sejak tahun 1966-67, Indonesia sudah memberikan banyak sekali ke Amerika. Dalam bentuk apa? Eksploitasi emas atas nama Freeport yang kontrak karyanya terus diperpanjang. Jadi Amerika harus diingatkan ke sejarah itu. Bahwa yang diuntungkan dengan perjanjian dagang, diuntungkan dengan Indonesia mendapatkan GSP 0% sebelumnya banyak barang dapat tarif yang relaksasi ke Amerika, yang diuntungkan adalah konsumen Amerika Serikat. Bisa beli barang made in Indonesia, pakaian jadi, alas kaki dengan harga yang murah. Jadi itu yang harus ditawarkan untuk melihat dari perspektif ekonomi politik, tapi politiknya harus lebih dominan. Begitu juga kalau saya sarankan memang harus cepatnya, tapi sekali lagi delegasinya nggak bisa dikirim sendiri ke Amerika, harus kemudian berkoordinasi dengan tadi setuju ASEAN, OECD, BRICS juga. Artinya ini akan menjadi bargaining power yang baru. Satu lagi adalah dengan Uni Eropa. Jadi yang sangat marah hari ini dengan Amerika Serikat adalah Uni Eropa. Uni Eropa. Dan Indonesia ini punya kerjasama terkait dengan transisi energi dengan Jerman, salah satu negara di Uni Eropa yang bisa kita ajak untuk bilang bahwa kalau Anda menginginkan mineral kritis, salah satunya adalah nikel dan tembaga yang dikecualikan dari tarif resiprokal, maka Anda juga harus berbaik dengan Jerman. Itu salah satu cara, atau Indonesia akan lebih dekat dengan Jerman dalam hal komponen dari energi terbarukan ataupun pengolahan mineral kritis hilirisasi tadi. Ini yang harus kita tawarkan satu paket di atas meja, karena dibandingkan dengan India dan negara lainnya termasuk Australia, kalau sama-sama menegosiasikan secara bilateral, saya kira efektivitasnya sangat kecil ya. Kita bisa memenangkan perang dagang ini dengan Amerika. Kalau membalas saya kira juga nggak pas, retaliasi Indonesia akan lebih banyak dirugikan. Jadi lebih baik segera melakukan negosiasi dengan trading block kita atau partner kita itu secepatnya. Oke, baik. Pak Danang, kebijakan ekonomi tapi bermotif politik. Nah ini biasanya menjadi korban kan para pedagangnya ini. Ini solusi yang kemudian dilakukan oleh pemerintah ini sejalan tidak dengan keinginan dari industri, Pak Danang? Ya, saya kira itu tugas pemerintah ya untuk melakukan negosiasi dengan cara apapun lah, negosiasi sendiri atau menggunakan kekuatan blok ya. Tapi kami di dunia usaha melihat itu tidak akan banyak gunanya. Kalau kita lihat keputusan Presiden Amerika dalam rangka melakukan tarif gila-gilaan ini kan juga pasti sudah memperhitungkan itu. Bagaimana mungkin tidak? Mereka juga sudah mendahului dengan saudara dekatnya ke Kanada dan Meksiko gitu. Apalagi dengan negara-negara NATO di mana Amerika sebagai leadingnya di situ pun hampir seluruh negara NATO atau Eropa akan terkena juga dari penerapan tarif tersebut. Artinya Donald Trump sudah memperhatikan itu, sudah mengukur hal itu. Nah, kita tidak terlalu berharap panjang dengan banyaknya negosiasi yang akan dilakukan, meskipun kami berharap pemerintah tetap lakukan saja demi sopan santun ketatanegaraan, tapi secara hasil kami tidak akan berharap itu. Yang kami harapkan lebih besar saat ini adalah bagaimana pemerintah kita memperbaiki kekuatan di dalamnya. Kekuatan investasi di dalam negeri kita sudah kalah sama Vietnam. Kenapa bisa kalah? Kita sudah hampir kalah sama teman-teman kita di Kambodia. Kenapa bisa kalah? Nah, ini dievaluasi terus-menerus. Sehingga kalau kita berhadapan terkait dengan kekhawatiran retaliasi dengan negara lain, kalau kita melakukan trade barrier juga, itu kita memiliki kebanggaan dan kekuatan besar di situ. Bukan seperti saat ini, di mana industri kita sekarang menjadi industri yang lemah sekali di hadapan para trader gitu. Kita lebih dominan ya, perdagangan yang menguasai ekonomi Indonesia daripada kekuatan produksi industri kita. Artinya apa? Ada kelemahan besar di dalam negeri kita. Nah, dalam kesempatan seperti ini, lakukan perbaikan ke dalam. Karena kita tahu tidak akan ada fair treatment di international trade gitu. Pasti akan tidak fair gitu.
Nah, kalau kita bisa memperkuat industri dalam negeri kita, memiliki market besar di dalam negeri kita, maka kita memiliki kekuatan lebih yang bisa kita perhitungkan dalam rangka berhadapan dengan gejolak internasional trade. Ini poin pentingnya. Salah satu yang menjadi harus PR-nya Bapak Prabowo adalah bagaimana melakukan deregulasi, debirokratisasi terkait dengan perizinan investasi. Tetapi bukan dengan melonggarkan syarat-syarat impor ke Indonesia hanya demi menyenangkan negara paman Sam. Karena kalau itu kita buka, kita akan diserbu oleh negara lain. Contoh produk-produk Tiongkok yang sudah sangat devastating industri kita, menguasai market dalam negeri kita. Nah, kalau kita membuka atau menderegulasi program-program perlindungan importasi, maka kita mungkin akan dilihat Amerika sebagai anak emas, tetapi di mata negara lain kita akan menjadi negara yang terjajah oleh produk-produk mereka. Jadi hati-hati untuk menafsirkan perintah Bapak Presiden Prabowo untuk melakukan debirokratisasi atau deregulasi. Karena jangan sampai upaya-upaya debirokratisasi dan deregulasi itu malah mengakibatkan kita menjadi korban dari pasar luberan yang tadinya harus ke Amerika tapi kemudian melimpah ke Indonesia. Nah, fokus pentingnya di sana. Memperkuat industri dalam negeri kita, menjaga pasar dalam negeri kita adalah pondasi dasar untuk kita bisa melakukan ekspor ke negara luar dengan gagah dan berwibawa. Ya, ya. Masuk ke keinginan Presiden untuk mendatangkan investor, jangan-jangan malah nanti akan semakin membuat negara kita dibanjiri oleh produk asing, produk Tiongkok mungkin misalnya. Masuk ke tanggapan Anda. Iya, betul. Iya, tentu saja apa yang menjadi concern oleh Mas Danang ini sudah menjadi pertimbangan kami juga ya di lingkup kepresidenan. Jadi kami melihat kenaikan tarif impor Amerika Serikat ya, terutama untuk Indonesia 32%, Vietnam 46%, Thailand 30 sekian persen lebih tinggi daripada Indonesia dan lain-lain. Ini merupakan tantangan sekaligus merupakan peluang. Katakanlah seperti itu ya. Kami melihat ini sebagai tantangan karena ada potensi juga ya, potensi di mana barang-barang yang tadinya memilih untuk masuk ke Amerika Serikat kini tidak menganggap Amerika Serikat sebagai negara penerima ekspor mereka secara kondusif, katakanlah demikian. Kini kemudian melihat Indonesia yang dianggap sebagai negara konsumen. Begitu. Nah, ini kami juga sudah amati ya. Dan tapi tidak hanya tantangan di sini, yang kami lihat juga di sini ada peluang. Misalnya apa? Kemarin Presiden Tiongkok juga sudah merespons ya apa yang menjadi kebijakan baru di Amerika Serikat tentang tarif impor ini, yaitu dengan menambah restriksi investasi dari Cina, dari Tiongkok untuk Amerika Serikat. Nah, ini apabila memang nanti ya kita berhasil ya merespon ini dengan baik, yang tadi Mas Danang sudah katakan, yaitu menderegulasi dan mengefisiensikan birokrasi kita, tapi bukan untuk impor, melainkan untuk mendatangkan investasi. Nah, ini potensi investasi datang dari Tiongkok ini menjadi lebih besar, kurang lebih seperti itu. Gitu. Nah, misalnya juga ada potensi lain dari Vietnam misalnya. Ini kan ada sebuah pabrik sepatu yang beberapa tahun lalu dari Amerika Serikat ya, merek dagangnya, yang kemudian pindah pabriknya dari Indonesia ke Vietnam. Nah, namun tahun ini Vietnam itu besar sekali ya, besar sekali tarif impornya, yaitu 46%, sementara Indonesia hanya 32%. Nah, ini kalau misalnya kemudian si pabrik tersebut kemudian melihat Indonesia menjadi produsen sepatu mereka yang lebih menguntungkan, tentu saja ya ini bisa menjadi potensi peluang. Nah, hal-hal seperti inilah yang kami lihat tadi ya, dan apa yang sudah diinstruksikan terkait merespon ini oleh Presiden adalah langsung menyederhanakan regulasi dan perizinan. Tapi Mas Danang tenang saja, regulasi dan perizinan yang kami maksud ini bukan regulasi dan perizinan untuk impor, melainkan untuk mendatangkan investasi, mendatangkan modal ya, supaya orang-orang mau membuka usaha ya, baik itu pemodal di dalam negeri maupun di luar negeri mau membuka usaha di Indonesia. Demikian, Mas. Oke, baik, kita berharap semoga tim delegasinya juga bergerak cepat. Kita tunggu juga hasilnya, semoga dampak ekonominya betul-betul bisa diminimalkan. Terima kasih Mas Uki, terima kasih Mas Bima dan Pak Danang sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya.